Udah ngerencanain liburan impian? Tapi ada satu hal yang bikin cemas banget, visa ditolak. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semua jebakan umum pas ngajuin visa, dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya. Coba bayangin deh, semuanya udah direncanain. Tiket udah hampir di tangan. Tapi, ada satu pikiran yang ganggu banget. Gimana kalau aplikasi visa kita ditolak cuma gara-gara satu kesalahan kecil yang nggak kita sadari? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini ketakutan yang wajar banget. Eits, tapi tenang dulu, ada kabar baiknya. Menurut sumber resmi kayak Direktorat Jenderal Imigrasi dan para ahli, ternyata sebagian besar penolakan visa itu bukan soal sial atau hoki-hokian loh, tapi lebih ke kesalahan teknis yang sebenarnya gampang banget buat dihindari. Dan di sini kita akan bedah semuanya satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling sering jadi biang kerok di zaman sekarang. Karena hampir semua aplikasi visa udah online, kesalahan pas unggah dokumen itu jadi penyebab penolakan nomor satu. Dan ini bukan cuma omongan saya aja ya. Dengerin nih, ini kutipan langsung dari Ditjen Imigrasi. Mereka sendiri yang bilang kalau hasil scan yang jelas, walaupun kedengarannya sepele, itu bisa jadi penentu visa Anda diterima atau enggak. Serius, ini penting banget. Nah, coba lihat perbandingan di sini. Jelas banget kan? Di kiri itu contoh yang bikin ditolak. Buram, kepotong, format filenya salah, ukurannya kegedean. Nah yang di kanan itu yang mereka mau. Jelas, utuh, formatnya pas, ukurannya juga sesuai. Kelihatannya sepele ya, tapi bedanya bisa fatal. Terus gimana dong cara menghindarinya? Gampang kok, cuma ada 3 langkah simpel yang perlu diingat. Pertama, pas scan pakai resolusi tinggi, minimal 300 dpi. Kedua, pastiin format dan ukuran filenya udah bener. Dan ketiga, yang ini tolong banget. Jangan sampai kelewat. Selalu buka lagi filenya sebelum klik upload. Cek ulang, pastiin semuanya aman. Oke, urusan digital beres. Sekarang kita pindah ke jebakan berikutnya. Kesalahan administratif yang klasik banget tapi sering kelewat. Ini semua soal ketelitian. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik. Contohnya nih, data nggak konsisten. Cuma beda satu huruf aja antara nama di paspor sama di formulir. Wah, itu bisa dianggap mau malsuin data loh. Atau salah pilih jenis visa. Mau meeting tapi ngajunya visa turis. Udah pasti auto tolak. Dokumen kayak akta lahir nggak diterjemahin pakai penerjemah tersumpah, dianggap nggak valid. Terakhir, bukti keuangan yang aneh, tiba-tiba ada duit masuk gede banget. Itu juga bikin curiga. Ada satu lagi nih, aturan emas yang sering banget bikin orang kepleset. Masa berlaku paspor. Hampir semua negara minta paspor kamu itu valid minimal 6 bulan setelah tanggal rencana pulang. Ingat ya, dihitungnya dari tanggal rencana pulang, bukan pas berangkat. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa bikin gagal total. Oke, kita udah ngomongin banyak banget masalahnya ya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Anggap aja ini checklist pamungkas buat kalian sebelum submit aplikasi. Nah, ini dia checklist saktinya. Dokumen digital harus sempurna, paspornya aman, data juga harus konsisten semua, keuangan harus stabil. Terus yang nggak kalah penting, tunjukin ikatan kuat kalau kamu bakal balik lagi ke Indonesia. Bisa dari surat kerja, bukti punya aset, apapun yang bikin mereka yakin kamu nggak akan kabur. Terakhir, asuransi perjalanan jangan sampai salah. Pokoknya, checklist ini wajib disimpan. Memang sih, ngurusin ini semua sendirian tuh bisa ribet dan bikin pusing. Jadi, kapan sih sebenarnya kita perlu mikirin buat pakai bantuan profesional? Nah, kalau kamu lihat semua daftar tadi, terus dalam hati bilang, waduh, ribet banget ya. Atau mungkin emang nggak punya waktu buat ngurusin detailnya satu-satu, ya mungkin ini tandanya buat cari bantuan ahli. Kenapa gitu? Ya karena pertama, mereka hemat waktu banget. Kedua, mereka bisa ngecek dokumen kita, jadi resiko salahnya kecil. Ketiga, mereka itu selalu update sama aturan-aturan terbaru yang suka ganti-ganti. Dan yang paling penting, mereka bantu biar aplikasi kita jadi sekuat mungkin dan peluang diterima jadi lebih besar. Dari sumber-sumber yang kita ulas, layanan profesional ini emang direkomendasiin. Contohnya, ada layanan seperti Jangkar Groups yang disebut bisa jadi solusi buat bikin prosesnya lebih mulus dan ngurangin risiko ditolak. Jadi, intinya apa nih? Dapat visa itu ternyata bukan soal hoki-hokian kan? Ini semua soal ketelitian, persiapan yang matang, dan perhatian ke setiap detail. Setiap lembar dokumen, setiap kolom isian, itu semua berarti. Nah, setelah kita bongkar semua jebakan ini, dari dokumen digital yang buram sampai bukti keuangan yang mencurigakan, coba deh renungin, langkah mana yang bakal jadi prioritas utama kamu buat persiapan aplikasi visa berikutnya. Semoga informasinya bermanfaat dan perjalanan kalian lancar ya.